Seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat ke-38, ada juga dalam surah As-Saffat ayat ke-100 ya, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati billah, semoga antum dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah antum merindukan kebahagiaan lengkap dalam keluarga? Apakah antum menginginkan suatu anugerah yang begitu istimewa, yaitu dengan hadirnya seorang buah hati yang mengisi keluarga antum dengan penuh cinta dan keceriaan? Pertanyaan-pertanyaan itu akan dibahas tuntas berikut tips-tips dan doa-doanya oleh seorang ahli fikih nikah. Mari ikhwati fillah, kita saksikan videonya dan jangan di skip agar kita mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi jema'ina wa ba'd. Tentu hal yang sesuai dengan fitrah, naluri ketika pasangan suami istri menikah ingin segera memiliki anak sebagai buah dari hasil ya cinta mereka. Ini hal-hal yang sah dan normal saja. Bahkan dia nikmat yang sangat besar. Al-mal wal banun zinatul hayati dunia. Karena di antara perhiasan dunia adalah ketika kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Bahkan para ulama kita mengatakan, ya barang siapa yang memiliki dunia, memiliki harta tetapi belum diberikan anugerah anak, maka dia belum menikmati dunia secara utuh. Ada hal yang hilang pada dirinya ketika dia belum memiliki anak. Maka tugas kita adalah tentu melakukan doa dan ikhtiar. Ya, ikhtiar yang kita lakukan tentu sangat banyak. Ya, kalau ada persoalan dari sisi medis, ya kita berobat, tadawu. Hendaklah kita berobat, ya entah dengan menggunakan ya terapi medis atau juga dengan cara yang lainnya, karena memiliki anak adalah hal bermanfaat. Sementara dalam kaidah fikih dikatakan al-aslu fil manafi al-ibahah. Segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat pada manusia, maka pada dasarnya dia adalah sesuatu yang bermanfaat. Maka tips untuk dia punya anak, ya kalau ada persoalan dari sisi medis, ya untuk dia segera berobat. Kalau istri kita mungkin punya kendala karena siklus haidnya tidak teratur, ini secara teori kedokteran bahwasanya ini akan sangat menyulitkan atau sampai pada tingkatan sibul mustahil untuk seorang itu bisa memiliki anak, maka hendaklah dia konsultasi ke dokter. Kemudian juga kita banyak-banyak memperbaiki niat kita, karena niat kita tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah kepada kita. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita para ulama kita menjelaskan hadis wa fi budi ahadikum sadaqah. Ada prosesnya. Pada hubungan intim itu terdapat nilai sedekah. Karena di antara manfaat dari hubungan intim antara pasangan suami istri adalah anak yang dengannya akan memiliki keturunan dibanggakan di hadapan nanti Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Sahih Muslim ketika mensyarah hadis ini, ya sebagaimana yang termaktub di dalam juz ke-7 ya halaman 92, bahwa kenapa sampai hubungan intim ini bernilai ibadah, ya idza nuya, apabila diniatkan. Belum sebutkan panjang. Yang salah satu di antaranya ketika dia meniatkan untuk bisa memiliki waladin saleh, untuk memiliki anak yang saleh. Maka kalau kita berniat untuk memiliki anak yang saleh, maka insyaAllah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika melakukan hubungan intim, kita dianjurkan untuk membaca doa. Pada proses mau melakukan sesuatu di ikhtiar agar kita punya anak, kita dianjurkan untuk berdoa sehingga terhindar dari gangguan syaitan dan mendapatkan keberkahan pada hubungan tersebut, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 1434 dari hadis Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhuma, law anna ahadakum idza atahlah, apabila salah seorang di antaramu hendak mencampur istrinya, maka bacalah bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari godaan syaitan, gangguan syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari anak yang akan Engkau anugerahkan kepada kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ini baca, ini qadar bainahuma fi dzalika walad, kalau ditakdirkan akan hadir anak dari proses tersebut,
lam yadurruhu syaitanu abadan, maka anaknya tidak akan pernah dicelakakan syaitan untuk selama-lamanya. Kemudian ikhtiar yang lainnya sangat banyak ya, tapi karena pertanyaan menjurus hanya kepada doa. Jadi kalau doanya silakan, karena doa penting untuk kita lakukan, menunjukkan kita merujuk ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah caranya daripada orang-orang soleh untuk memenuhi hajat dan kebutuhan mereka. Ini sangat banyak doa-doa yang datang dari Al-Quran, malah ya disebutkan di dalam kitab suci ya Al-Quran. Di antaranya yang masyhur itu doa agar memiliki keturunan dalam surat Al-Furqan ayat ke-72 ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi bukan cuma punya anak saja, agar dianugerahkan istri dan keturunan yang bisa menjadi penyejuk hati. Kata para ulama kita mutiin, ia punya istri, dia menugerahkan istri, ia punya keturunan yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri cantik tapi kalau tidak taat, ya anak manis cantik tapi kalau tidak taat kepada Allah, maka kita tidak merasakan ketenangan di dalam jiwa kita. Atau juga doa-doa yang lainnya seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat ke-38, ada juga dalam surah As-Saffat ayat ke-100 ya, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Kemudian juga doa Rabbi habli minas salihin dalam surat As-Saffat ayat ke-100, dan juga doa-doa yang lainnya ya silakan kita baca, dan tidak perlu kita berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami doakan ya mudah-mudahan saja ya saudara kita siapa pemuda hijrah, pemuda muslim insyaallah adalah kaki yang tulen, kaki yang sejati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah berupa anak yang soleh yang menjadi alasan ya kita lebih dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu menjadi bapak yang baik, yang mampu mendidik ya seorang alim, mendidik seorang yang menyerahkan waktunya untuk berperang, berjihad, mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ikhwati fillah, semoga video tadi bermanfaat adanya, dan saya doakan bagi antum yang belum mempunyai keturunan, segera Allah mudahkan antum mendapatkan si buah hati yang antum damba-dambakan. Akhirul kalam, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat bagi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.